Salam semangat milenialis, kita berjumpa lagi di acara ABC, asiknya bincang ceria, bersama Nirmala yang pastinya akan menambah wawasan kamu nih anak-anak muda. Seperti yang kalian tahu dari judulnya, saat ini kita akan membahas tentang okupasi terapi. Tapi bedanya, kita juga akan mengangkat salah satu budaya Nusantara. Apa ya? Kalian tahu nggak sih tentang tari serimpi? Hah? Tari serimpi? Jangan-jangan kalian baru pertama kali dengar tentang tari serimpi. Daripada kalian kelamaan penasaran, yuk langsung aja kita bincangin. Oh iya, sebelumnya kalian tahu nggak sih tentang okupasi terapi? Okupasi terapi atau terapis okupasi itu adalah salah satu profesi yang bertugas untuk membantu orang-orang di segala usia, baik anak-anak, dewasa, maupun manula untuk berpartisipasi dalam hal-hal yang mereka inginkan dan apa yang perlu mereka lakukan melalui penggunaan teknik terapeutik dalam aktivitas sehari-hari. Terapis memberikan rehabilitasi menggunakan treatment terapeutik dan aktivitas yang bermakna secara pribadi untuk mempertahankan atau mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk kemandirian dalam kehidupan sehari-hari. Terus kegiatan kehidupan sehari-hari itu mencakup apa aja sih? Kegiatan kehidupan sehari-hari itu mencakup activity daily living atau biasa disebut ADL. Itu termasuk mandi, berpakaian, makan, dan lain-lain. Ada juga instrumen activity daily living. Itu termasuk masak, mengemudi, melakukan pekerjaan rumah tangga, mengelola keuangan, manajemen pengobatan, dan sebagainya. Ada rest and sleep atau istirahat dan tidur, pendidikan atau education, kerja atau work, bermain atau play, pemanfaatan waktu luang atau biasa disebut leisure, dan partisipasi sosial. Dan tak lupa, okupasi terapi juga memberikan promosi kesehatan dan education selama intervensi supaya pasien merasa hidupnya bermakna dan mempercepat dalam mencapai well-being. Lalu, pasien seperti apa aja sih yang biasanya ditangani oleh okupasi terapi? Pada area anak, biasanya okupasi terapi menangani kasus autisme, Down syndrome, cerebral palsy, keterlambatan perkembangan, dan sebagainya. Pada area dewasa, biasanya menangani kasus stroke, spinal cord injury, Parkinson, dan lain-lain. Di area manula atau biasa disebut geriatri, okupasi terapis biasa menangani Alzheimer, rematik, osteoartritis, dan osteoporosis. Tidak hanya itu, okupasi terapi juga menangani kondisi gangguan kejiwaan seperti depresi, halusinasi, OCD, dan masih banyak lagi. Kalian pasti bertanya-tanya, terus apa hubungannya dengan tari serimpi? Nah, tari serimpi merupakan tari klasik yang berasal dari Jawa Tengah. Tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di Keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Pada tahun 1775, Kerajaan Mataram pecah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta. Perpecahan ini berimbas pada tari serimpi, sehingga terjadi perbedaan gerakan walaupun inti dan tariannya masih sama. Ada beberapa tari serimpi yang dibuat berdasarkan pesan yang akan dibawakan. Contohnya, tari serimpi Anglir Mendung, serimpi Kendakusuma, serimpi Pandelori, dan masih banyak lagi. Kita mau ambil salah satu contoh saja. Tari serimpi Pandelori, yang menceritakan peperangan antara Sudarawerti melawan Sirtupelaheli. Keduanya berperang karena saling berebut untuk menyelamatkan dan menikah dengan Amir Ambiah. Peperangan antar kedua belah pihak tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Malah pada akhirnya mereka bersatu dan berhasil menyelamatkan Amir Ambiah. Secara garis besar, perubahan bentuk gerak yang sekarang dapat diamati pada tari serimpi Pandelori adalah: yang pertama, bentuk gerak kepala ketika menoleh ke kanan ataupun ke kiri tidak terlalu miring. Teknik gerakan kepala tidak menitik ketekanan pada pangkal leher, namun pada ujung dagu. Yang kedua, posisi tangan ketika terap cetik tidak nyiku, tetapi membuka sebesar 45 derajat. Bentuk gerakan tangan tidak terkesan lurus-lurus dan patah-patah. Bentuk gerak tangan terkesan melengkung yang dilakukan mengalir
serta tidak banyak aksentuasi. Pada bentuk gerak trisik, apabila belok menggunakan bentuk gerak mendak. Mendak itu apa sih? Mendak itu adalah sikap menari dengan posisi tungkai ditekuk, lutut dibuka ke samping, kaki membuka sudut 90 derajat dengan arah kaki serong ke kanan dan ke kiri. Jarak kedua kaki kurang lebih 1 kepalan tangan. Bentuk jari-jari kaki pada saat menari adalah bilang keting. Dan yang kelima, menggunakan desain kain samparan yang digerakkan dengan cara disebabkan ke kanan dan ke kiri. Masih banyak lagi gerakan yang perlu dijelaskan. Tapi, poinnya di sini adalah biasanya masyarakat umum melihat tari serimpi hanya sebagai tarian daerah yang indah untuk dilihat atau hanya menikmati sisi estetiknya saja. Namun, okupasi terapis mengamati tarian ini sebagai salah satu media untuk menstimulasi kemampuan integrasi sensori, kemampuan gerak motorik kasar, kemampuan gerak motorik halus, koordinasi mata dan tangan, keseimbangan, postur tubuh, vestibular, visual, auditori, atensi, kemampuan kognitif, bilateral, proprioseptif, dan masih banyak lagi. Namun, semua itu tergantung kasus yang dialami pasien, dan terapis okupasi harus dapat memberikan penjelasan seputar treatment yang digunakan secara klinis dengan menyertakan bukti yang empiris. Jadi nggak boleh ngasal ya. Profesi yang menarik bukan? Pasti kalian juga udah dapat gambaran tentang seperti apa sih profesi okupasi terapi? Buat kalian yang masih kepo dan penasaran tentang apa sih okupasi terapi, kalian bisa like dan subscribe YouTube channel aku supaya kalian gak ketinggalan info menarik tentang okupasi terapi. Oke, cukup sekian bincang kali ini. Kita akan kembali lagi di acara ABC dengan konten yang lebih seru tentunya. Oke, salam semangat milenialis. Goodbye.